Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan telah mengamankan 7 orang dalam peristiwa operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Sumatera Utara. Salah satu di antaranya adalah Bupati Langkat Syah Afandin. Bupati Langkat sudah tiba di KPK untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat siang ini sekitar pukul 14.30 usai kemarin tertangkap OTT KPK dan langsung melakukan pemeriksaan awal di Polrestabes Medan. Tim KPK juga mengamankan seorang ASN Kabupaten Langkat dan 5 orang pihak swasta. Sehingga total KPK menjerat 7 orang dalam OTT kali ini. Berdasarkan informasi awal, Bupati Syah Afandin dan para pihak lainnya dibekuk lantaran diduga terlibat transaksi suap terkait dengan proyek. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum Syah Afandin dan pihak lainnya. Adapun dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai senilai ratusan juta rupiah, yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada Bupati. Kemudian para pihak yang diamankan di 3 lokasi tersebut, tim melakukan pemeriksaan awal di Polrestabes Medan. Dan pada siang ini, 1 orang di antaranya, yaitu Bupati Langkat, dibawa ke Jakarta untuk nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun perkara ini diduga terkait dengan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perkim Kabupaten Langkat. Dan tentunya nanti juga akan didalami, ditelusuri apakah juga ada penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati atau penyelenggara negara di wilayah Langkat. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini tentang operasi tangkap tangan Bupati Langkat, kita sudah terhubung bersama jurnalis Berita 1 Justinus Paat langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat sore Justinus, bagaimana terkait dengan situasi terkini di KPK? Dan apakah Bupati Langkat langsung menjalani pemeriksaan atau seperti apa, Justinus? Baik, Nisrina dan juga pemirsa Berita 1, Bupati Langkat Syah Afandin sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pasca terjadi operasi tangkap tangan di kediaman pribadinya Medan kemarin hari Kamis. Dan berdasarkan pantauan kami tadi, Bupati Langkat ini tiba di gedung KPK pada pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Hanya saja tadi mobil milik KPK yang membawa Bupati Langkat langsung masuk ke gedung KPK dan masuk melalui pintu belakang sehingga para awak media tadi tidak bisa mengambil video ataupun gambar terkait kondisi terkini Bupati Langkat pasca diciduk oleh KPK. Bupati Langkat ini dalam waktu 1 kali 24 jam akan diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK untuk ditentukan status hukum apakah dia nanti sebagai terpisah saja dalam kasus ini ataukah sebagai tersangka. Dan itu KPK juga nanti akan mengumumkan soal konstruksi perkara, kronologi serta para pihak di dalam peristiwa OTT ini. Isrina dan juga pemirsa Berita 1, dalam OTT ini KPK sudah mengamankan 7 orang. Dari 7 orang ini salah satunya adalah Bupati yang sudah sampai di gedung KPK, sementara 6 lainnya itu masih diperiksa di Polrestabes Medan. Mereka diantaranya adalah seorang ASN Kabupaten Langkat dan juga 5 pihak swasta. Dan diketahui bahwa dalam OTT ini juga KPK mengamankan uang tunai senilai ratusan juta. Uang tunai ini diduga terkait dengan proyek yang hendak diberikan oleh pihak swasta kepada Bupati. Dan memang kasus ini terkait dengan suap proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Rumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Langkat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan KPK juga nanti akan mendalami dan juga mengusut bidang korupsi lain yang dilakukan di Pemkab Langkat termasuk dilakukan oleh Bupati. Demikian, Nisrina. Baik, sebetulnya Justinus, apa detail kasus yang menjerat Bupati Langkat dalam OTT kali ini dan total ada berapa orang yang diamankan oleh KPK, Justinus? Detail kasusnya ini terkait dengan kasus suap di 2 dinas yang ada di Kabupaten Langkat, yaitu di Dinas Pendidikan dan juga di Dinas Perumahan dan juga Kawasan Permukiman. Diduga
para pihak swasta ini hendak menyuap PT Bupati dengan memberikan fee untuk mendapatkan proyek di kedua dinas ini. Dan memang hingga sekarang sudah diamankan sebanyak 7 orang. Hanya dari 7 orang ini, 1 orang yaitu Bupati itu sudah dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa secara intensif 1 kali 24 jam untuk nanti ditentukan status hukumnya. Sementara 6 orang lainnya, salah satunya adalah ASN dan 5-nya pihak swasta itu masih diperiksa di Polrestabes Medan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan berlaku. Nanti kalau seandainya sudah diperiksa, kemungkinan juga beberapa di antaranya akan dibawa ke gedung merah putih KPK untuk diperiksa secara intensif 1 kali 24 jam dan ditentukan status hukumnya apakah nanti terpisah atau sebagai tersangka di dalam peristiwa itu ini. Baik, terima kasih jurnalis Berita 1 Yusius Paat atas informasinya dan selamat kembali bertugas.